warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok evolusi 12 IPA 2 akan menjelaskan materi tentang evolusi. Pencetus teori evolusi. Yang pertama, Charles Robert Darwin merupakan seorang naturalis dan ahli geologi Inggris. Ia lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Batania Raya dan meninggal pada tanggal 19 April 1882 di Home of Charles Darwin, Batania Raya. Charles Darwin dikenal sebagai bapak evolusi karena memiliki data yang lengkap untuk menguatkan teori evolusi. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam akan mati dan tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya, Jean-Baptiste de Lamarck merupakan seorang ahli biologi asal Prancis. Ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1744 di Bazinten, Prancis, lalu meninggal pada tanggal 18 Desember 1829 di Paris, Prancis. Ia dikenal dengan teori Jus Indicius Lamarck. Menurut Lamarck, perubahan lingkungan dapat merubah bagian tubuh dari makhluk hidup, baik ciri, sifat, dan karakternya, jika bagian tubuh makhluk tersebut selalu atau sering digunakan, maka semakin lama dapat berubah sesuai dengan yang digunakannya pada lingkungannya. Begitu pula sebaliknya. Evolusi jerapah menurut Darwin. Darwin berpendapat bahwa panjang leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam. Pada awalnya, jerapah memiliki panjang leher yang bervariasi. Jerapah berleher panjang mampu menjangkau daun-daun yang ada di pucuk pohon untuk memakannya. Akibatnya, jerapah berleher panjang mampu bertahan cukup lama untuk melakukan perkawinan. Nah, jerapah berleher panjang yang kawin dengan sesama jerapah berleher panjang akan menurunkan sifat dan ciri tersebut kepada keturunannya. Sedangkan jerapah berleher pendek akan kekurangan pangan karena tidak mampu mencapai daun-daun yang tinggi. Akibatnya, mereka mati atau terseleksi oleh alam sebelum mereka mampu melakukan perkawinan. Hal itu menyebabkan jumlah jerapah berleher pendek terus berkurang. Dan pada akhirnya, hanya jerapah berleher panjang yang tersisa. Mereka itulah yang lolos seleksi alam karena cocok dengan keadaan lingkungannya. Evolusi jerapah menurut Lamarck. Lamarck menduga bahwa leher jerapah yang panjang merupakan akibat penarikan atau peregangan selama bertahun-tahun. Jerapah menarik lehernya untuk mencapai daun-daun pada pucuk pohon, sehingga leher itu tumbuh memanjang. Perubahan bentuk tubuh itu selanjutnya diwariskan kepada keturunannya. Namun, seperti halnya Darwin, Lamarck juga percaya bahwa makhluk yang paling sesuai atau cocok yang akan bertahan hidup. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, apakah yang membedakan antara teori evolusi Darwin dan teori evolusi Lamarck? Nah, jadi yang membedakannya yaitu Darwin berpendapat bahwa makhluk hidup yang sekarang adalah makhluk hidup yang lolos seleksi alam dari makhluk hidup yang dulunya bervariasi. Sedangkan menurut Lamarck, makhluk hidup yang sekarang adalah makhluk hidup yang sudah ada sejak zaman dahulu yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, berdasarkan teori evolusi Darwin dan teori evolusi Lamarck, teori evolusi Darwin ini lebih bisa diterima. Mengapa? Karena teorinya ini didukung oleh bukti-bukti evolusi, seperti penyebaran geografi spesies, anatomi perbandingan, catatan fosil, dan penelitian biologi molekuler. Nah, sedangkan teori Lamarck ini tidak diterima. Mengapa? Karena terdapat eksperimen yang dilakukan yang menyanggah teori tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Minal aidin. Mohon Mohon maaf lahir dan batin.